Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar Mola dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0452500016. Saat ini kita akan mengerjakan tugas tugas 3 dari algoritma dan pemrograman, di mana tugas kita itu diminta untuk buat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan proses berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan itu, jika golongan A gaji RP segini, jika golongan B gaji segini, jika golongan C gaji segini, dan seterusnya ya. Ini adalah soalnya, di mana soal ini kita melanjutkan menambahkan array ya dari kasus tugas 2 yang kemarin. Baik, langsung saja kita buat ya tugas 2 ini. Kita buka apa namanya itu eh, Java ya, dari script IDE dengan buat folder tugas 3 pas itu dan ini sudah kita buat ya bagian paket tugas 3 ya, yaitu eh, baris ini menandakan kode berada di dalam paket folder tugas 3. Ini digunakan untuk merapikan proyek ini, file yang diberikannya. Tidak lupa dengan public class hitung gaji. Ini untuk membuat sebuah kelas bernama hitung gaji. Di Java ini semua kode harus ditulis dalam sebuah kelas ya, dan nama kelas ini harus sama dengan nama file kodenya. Dan ini yang sudah kita buat otomatis karena tadi kita centang ya. Ini adalah main method ya. Ini main method yaitu gerbang utama ya, untuk menjalankan program ya. Ketika program dijalankan, komputer akan membaca kode mulai dari baris ini. Baris ini yang ini hanya tanda ya, komentar biasa. Baik, kita langsung saja ya membuat tugas yang diberikan menggunakan membuat aplikasi sederhana menggunakan kode if dan array. Langsung saja kita buat. Di sini jangan lupa kita buat import. Baik, yang saya buat ini adalah ini untuk mengambil bahan atau pustaka ya. Ini bawaan Java. Alat ini wajib ya dipanggil agar program bisa membaca apapun yang diketik oleh kita pengguna yang membuatnya melalui keyboard ini ya. Baik, kita lanjut saja. Di sini juga saya sudah referensi ya, referensi, referensi program. Kita lihat di sini. Baik, selanjutnya kita langsung saja ya membuat kodenya langsung ya. Di mana kita akan yang pertama itu membuat bagian penyimpanan data dulu ya, yaitu array. Kita langsung saja. From ini tanpa menggunakan tanda titik. Selanjutnya berkebunan. Baik, ini adalah kita sudah membuat array ya, wadah kelompok gaji, kelompok data gaji bertipe long atau angka bulat besar. Ini bernama gaji. Di dalamnya ada 3 data ya, yaitu indeks golongan A itu dengan gaji 5 juta, indeks golongan B itu 6.500.000, begitu dengan indeks salah ya, kalau di dalam sudah di dalam array itu yang satu itu dianggap 0 ya, indeks 0. Indeks 0 yaitu golongan A ya, di mana golongan 1 atau golongan indeks 0 ini kita buat untuk input gaji ya, yang sudah kita buat. Ya, selanjutnya kita kita beri tanda saja ya. Ini adalah, kalau komentarnya kita tinggal eh, di keyboard itu garis miringnya. Indeks indeks data data yaitu 0 sama dengan 0 sama dengan 1.2 sama dengan 1, 1 ya, 1 sama dengan 1 yang terbuka. Ini karena golongan sesuai yang diberikan.
dia kasih keterangan. Baik, selanjutnya kita apa namanya itu membuat array tipe ya, tipe int. Nanti kita ini fungsinya adalah untuk bagi atau mengkalikan persen lembur ya, yang akan kita buat. Yang dimana kita akan buat itu adalah int persen lembur. Sini persen lemburnya ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Nah, ini adalah apa namanya itu persentase bonus ya, berdasarkan durasi jam yang diberikan sesuai soalnya. Ini indeksnya 0 sama dengan 30, 1 sama dengan 32, dan terakhir itu indeks 4 atau yang keempat itu 38 ya, untuk 5 jam, 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Baik, selanjutnya kita akan apa namanya itu bagian input ya, bagian input golongan karyawan sekarang. Kita akan input ya. Ini sistem. Ini adalah untuk mengaktifkan alat pembaca input ya. Selanjutnya sistem masukkan golongan A, B, C. Nah, ini adalah untuk menampilkan teks nantinya ya, untuk perintah di layar agar pengguna tahu mereka harus mengetik atau memasukkan sesuatu, apa misalnya masukkan golongan karyawan tersebut. Selanjutnya kita akan apa namanya itu string ya, buat string. Untuk kita string ini adalah untuk mengambil teks nantinya ya. Input input kita ini ini adalah apa namanya fungsinya itu adalah mengambil teks yang diketik pengguna dan menyimpan ke variabel golongan ya, nanti akan disimpan ke golongan. Fungsi dari top case itu adalah memastikan teks yang otomatis diubah ya menjadi huruf kapital atau huruf kecil ya, untuk ini untuk sistem otomatis mengubahnya menjadi misalnya A kecil akan menjadi A besar. Selanjutnya kita akan apa namanya itu menentukan indeks ya. Nanti akan menentukan bagian gaji pokok untuk kita gunakan apa namanya itu menggunakan operator if dan array ya. Kita akan menggunakan itu sekarang bagian penentuan gaji pokok. Kita langsung saja indeks langsung saja kita gunakan if ya, if
Nah, sini kita ya, apa namanya itu, salah penulisannya. Baik, ini adalah apa namanya itu, menyisipkan kotak kosong untuk menyimpan angka ya. Di sini akan angka indeks yang akan kita masukkan nantinya ya. Begitu juga dengan yang B itu, ketika user adalah A, B, isi kotak dengan angka 1 ya. Begitu juga dengan seterusnya. Ini adalah menyiapkan kotak kosong. Nah, di sini adalah apa namanya itu, apa namanya itu, jika user mengetik ya selain A, B dan C, ini akan jalur darurat akan menampilkan golongan tidak valid nantinya. Nah, ini untuk tutup scanner, dan ini adalah untuk stop ya. Jangan lanjutkan program ke bawah jika ini salah ya. Kalau tidak mengetik salah satu dari sini, di luar dari sini, ini akan keluar perintah golongan tidak valid. Selanjutnya, ini juga yang lebih penting ya. Ini kenapa diubah jadi angka 0, 1 dan 2, karena di baris sebelumnya ada apa namanya, di baris sebelumnya itu ada array ya, gaji 5 juta, 6.500.000, 9.500.000, itu komputer membaca urutan arraynya ya. Ini urutan arraynya 0, 1, 2, itu adalah urutannya ya. Angka seterusnya itu nanti akan ini dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Hanya di sini kita tulis 0. Baik, selanjutnya kita lanjut ke long jadi pokok. Ini sebenarnya kita harus jadi pokok ya. Jadi buatnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ya input jam lemburnya. Ini kita akan sistem keterangannya. Ini adalah keterangannya ya. Ini long gaji pokok sama dengan gaji dalam kurung indeks golongan. Ini adalah untuk mengambil nominal gaji dari wadah array ya, dari wadah array berdasarkan angka indeks yang sudah ditentukan ya, lalu menyimpannya ke variabel gaji pokok. Ini akan untuk apa, menyimpannya di gaji pokok nanti. Oke, yang ini adalah meminta pengguna memasukkan angka jumlah jam lembur nantinya untuk menyimpan ke variabel jam lembur. Selanjutnya kita akan untuk hitung gaji lembur ya, berdasarkan jam lembur yang sudah ditentukan ya. Kita akan
Ini adalah untuk menyimpan kotak bonus ya, bonus atau lemburnya ya, dari bonus awal diisi dengan angka 0. Selanjutnya persen lembur. Bonus. 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 Satu jika lembur jika lembur satu jam, maka ambil data dari yaitu 30. Begitu juga dengan jika jam lembur 2 jam, maka persen lemburnya satunya dalam kurung adalah 32 dan seterusnya. Begitu juga ini persen sama dengan 0. Ini jika user mengisi angka 0 atau minus, itu bonusnya akan 0% ya. Tekan ke operator ke matematikanya ya, untuk menghitung matematikanya. Ini sudah selanjutnya kita saya ulang sekali, ini adalah untuk memeriksa beberapa jam pertemuan tersebut lembur untuk menentukan berapa persen bonus yang akan didapat dari array persen lembur ya. Jika mengetik 0 angka negatif, otomatis presentasinya tetap 0. Selanjutnya kita ke bagian hitung matematikanya. Sedikit ini adalah rumus mencari nominal uang lembur ya, dari persentase dibagi 100%. Ini untuk menggunakan pecahan agar akurat, lalu dikalikan dengan gaji pokok nantinya. Selanjutnya itu menggunakan uang gaji pokok dan tempat lembur ya, untuk mendapatkan total uang yang akan dibawa, akan didapatkan nanti. Selanjutnya ini bagian output ya. Sekarang kita bagian outputnya ya. Baru.
Untuk membuat hasil. Untuk apa namanya itu, bagian output ya, start slip gaji, yaitu ini adalah rincian ya, rincian teks seperti golongan, gaji pokok, jam lembur, dan presentasi ke layar komputer nanti saat di run ya. Ini adalah untuk membuat garis baru ya, apa namanya, untuk pindah garis baru ya. Sebelum mencetak tulisan tersebut, maka rincian gaji program akan memberi jarak satu baris kosong ya di atasnya agar tampilan apa namanya itu terlihat rapi nantinya. Selanjutnya itu adalah ini adalah untuk dekorasi aja ya, untuk menghiasi tampilan yang akan kita outputkan nantinya. Ini untuk tambah ini adalah perintah cetak ya. Tanda plus ini bukan untuk menjumlahkan ya, untuk mencetak ya, untuk menggabungkan atau menyambungkan teks nantinya. Next, mungkin itu saja ya. Selanjutnya selanjutnya itu untuk upah lembur ya. Sistem. Ini sudah selesai dan dari bangunan kita akan selanjutnya itu kita akan close. Sudah kita jadi ya. Selanjutnya coba ini tidak ada sinyal, kita coba kan. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini sudah terlihat dan kita coba untuk ulang sedang dulu ya.
bisa oh ya, ini sudah bisa ya terlihat hasilnya. Yang sudah kita buat tadi, yang dan determinan dekorasi yang sudah saya terapkan tadi. Ini adalah ending ya, untuk spasi ya, untuk baris baru. Nah, kita input tadi golongan A dari pokoknya. Golongan A itu saya input golongan A, jadi pokoknya LP 5 juta seperti yang diberikan soal. Tadi saya input jam lembur 3, persentase lembur berarti 3 jam itu 34 ya, benar 34%. Upah lemburnya 1.700.000, berarti total gajinya adalah 6.700.000, di mana gaji pokok ditambah persen lemburnya 1.700.000, berarti totalnya 6.700.000. Kita coba input yang kelas B, golongan B. Yang 4, ini adalah total gaji golongan B. Gaji pokok golongan B itu 6.500.000, jam lembur yang saya input 4 jam, persentase lemburnya itu adalah 36% dari total gaji pokok, berarti total dari 36% dari gaji pokok itu adalah 2.340.000. Itu ditambahkan dengan gaji pokok yang sudah diberikan, total gajinya adalah 8.810.000 ya. Begitu juga kita coba input yang C. Kita masukkan jumlah lemburnya, misalnya 7 jam di atas, jam 5 jam di atas. Nah, ini adalah gaji pokok yang diberikan oleh golongan C 9.500.000, cukup tinggi, dengan jam lemburnya 7 jam, hampir dengan satu kali gaji ya. Tapi bukan satu kali gaji, itu satu hari kerja. Biasanya satu hari kerja itu 8 jam. Persentase lembur dari di atas 5 jam itu adalah 38% dari total gaji. Upah lemburnya sama dengan 3.610.000, itu ditambah dengan gaji pokok adalah itu. Kita coba misalnya tadi misalnya jumlah 0, maka tetap ya jumlah total gajinya adalah 9.500.000 karena tidak ada jam lembur yang kita masukkan ya, di sini kosong. Baik, mungkin itu saja yang telah saya buat dari program apa namanya itu, untuk buat program sederhana ya, menggunakan operator if, ini operator if dan array itu adalah ini untuk masukkan indeks-indeks ya dari dalam array. Baik, mungkin itu saja yang telah saya buat dari tugas 3 atau tugas terakhir dari mata kuliah algoritma pemrograman. Demikian, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.